Pernah nggak sih kalian lagi lihat menu, terus bingung, ini sup kok namanya aneh-aneh semua, bedanya apa ya? Tenang aja, karena hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Iya kan, ada biske, chowder, puree, kansome, aduh pusing. Kedengerannya emang ribet banget, tapi percaya deh, di balik semua itu ada logika yang super simple. Dan setelah ini, kalian dijamin bakal langsung ngeh dan paham semuanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu sup? Terus kita bedah anatominya, kita lihat pembagian utamanya, ini kuncinya nih. Lalu kita selami dunia sup kental, jalan-jalan lihat sup di seluruh dunia, dan terakhir gimana cara menyajikannya biar sempurna. Langsung aja kita mulai ya. Oke, langkah pertama, kita samain persepsi dulu. Yang namanya sup itu sebetulnya apa sih? Jadi, kalau kita lihat definisinya, sup itu intinya adalah makanan cair yang bahan dasarnya kaldu. Kaldunya ini bisa dari macam-macam ya, daging, ayam, ikan, atau bahkan sayuran. Dan fun fact nih, kata sup itu sendiri asalnya dari bahasa Prancis, soup. Artinya itu ya segala macam bahan makanan yang dicemplungin ke dalam cairan atau kaldu. Simpelnya, cairan kaya rasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Percaya atau enggak, semua sup di dunia ini, dari soto Lamongan yang bening sampai krim sup jamur yang kental banget itu, ternyata semuanya dibangun dari 4 pilar yang sama. Cuma 4. Apa aja tuh 4 pilar itu? Pertama, tentu aja ada cairan. Ini fondasinya, bisa kaldu, bisa susu. Kedua, ada isian. Ini yang bikin supnya berisi ya kan, kayak sayuran, daging, atau pasta. Ketiga, pengental. Nah ini yang ngasih body atau tekstur ke supnya. Dan yang terakhir, yang keempat, perasa. Ini jiwanya sup. Rempah-rempah, garam, merica, semua yang bikin rasanya nendang. Oke teman-teman, kalau dari semua yang saya omongin hari ini, kalian cuma boleh ingat satu hal, ini dia orangnya. Ini adalah kunci emas buat ngebuka semua rahasia dunia persupan. Serius, ini penting banget. Jawabannya sesimpel ini. Pada dasarnya, semua sup di dunia ini cuma ada 2 jenis. Cuma 2, yaitu sup jernih atau sup kental. Udah, itu aja. Thin or thick. Semua nama-nama keren lainnya itu cuma cabang dari 2 kategori utama ini. Terus bedanya apa? Gampang banget. Sup cernih atau thin soup, ya sesuai namanya, dia bening, encer, dasarnya itu kaldu murni, nggak pakai pengental sama sekali. Nah kebalikannya, sup kental atau thick soup, itu warnanya keruh, teksturnya lebih padat, punya body. Kentalnya ini bisa datang dari mana aja. Bisa dari roux, itu lo campuran mentega sama tepung, bisa dari krim, atau bisa juga dari bahannya sendiri yang di blender halus. Nah, lihat deh gambar ini. Ini contoh yang pas banget. Yang di kiri itu konsome. Ini juaranya sup jernih. Bening banget kan? Nah, yang di kanan itu puree. Kentalnya dapat dari sayuran yang dihalusin. Beda banget kelihatannya kan? Jelus banget. Oke, karena kita udah paham beda jernih dan kental, sekarang yuk kita nyelam lebih dalam ke dunia sup kental. Nah, disinilah biasanya nama-nama yang bikin kita garu-garu kepala itu muncul. Tabel ini ngebantu kita banget buat misahin semuanya. Jadi gini, ada puree. Ini kentalnya murni dari bahannya yang di blender. Misalnya sup labu. Terus ada krim sup, ini pakai raks buat ngentelin dan ditambahin krim biar makin creamy. Nah, kalau bisque, ini versi mewahnya krim sup. Bahan utamanya itu shellfish atau hidangan laut bercangkang. Terakhir ada chowder. Ciri khasnya gampang, supnya kental, isiannya masih potongan gede-gede, nggak disaring, dan biasanya ada kentangnya. Tuh kan, sekarang jadi jelas bedanya? Dan jangan salah loh, pembagian jernih dan kental ini bukan cuma buat masakan barat aja. Ini tuh kayak rumus universal yang bisa kita pakai buat baca sup dari negara manapun di seluruh dunia. Kita lihat contohnya ya, dari berbagai negara. Ada minestrone dari Italia, mulligatawny yang penuh rempah dari India, borshnya Rusia, gazpacho dari Spanyol yang disajiin dingin, dan pastinya soto kebanggaan Indonesia. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri, tapi tetap semua bisa kita masukin ke kotak jernih atau kental. Contoh paling klasiknya mungkin French onion soup ini. Ini sup ikonik banget dari Prancis. Kalau kita lihat dasarnya, ini kan kaldu daging yang super jernih dan gurih. Jadi dia masuknya ke kategori sup jernih. Walaupun ya, di atasnya ada topping roti sama keju yang bejibun. Oke, kita udah jago nih soal teori sup. Tapi tahu cara bikinnya itu satu hal, menyajikannya dengan pas itu seni yang lain lagi. Ada beberapa tips simple yang bisa bikin semangkuk sup jadi terasa lebih istimewa. Nah, ini dia, suhu. Ini penting banget. Untuk sup panas, suhu paling ideal itu di antara 70 sampai 80 derajat Celcius.
Kenapa? Karena di suhu segitu aromanya keluar semua, rasanya maksimal, tapi nggak bikin lidah kita melepuh. Kalau buat sup dingin ya sekitar 5-7 derajat aja udah pas. Dan yang terakhir, sentuhan pamungkasnya, garnish atau hiasan. Kelihatannya sepele tapi ini penting. Para chef biasanya ngebagi jadi 3. Pertama, garnish di dalam sup. Ini ya isiannya itu sendiri, kayak potongan wortel. Kedua, garnish di atas sup. Ini toppingnya, kayak roti kering, daun peterseli, atau tetesan krim. Dan ketiga, garnish bersama sup, alias pendampingnya, kayak biskuit atau roti yang disajiin di samping. Semuanya ini buat nambahin tekstur dan rasa. Nah, jadi sekarang ilmunya udah lengkap nih. Kalian bukan cuma bisa pesan sup dengan lebih pede, tapi juga paham cerita dan struktur di balik setiap mangkoknya. Pertanyaan dari saya sekarang, setelah kita bongkar semua kodenya, sup apa nih yang bakal ada di mangkok kalian berikutnya?